Hai guys, ketemu lagi sama gua. Kali ini gue mau ngomongin satu topik, pengen jadi programmer tapi umur gue udah segini, bisa nggak? Jadi latar belakang itu adalah beberapa waktu lalu ada temen ngobrol-ngobrol sama gua. Dia bilang kayak, "Yok, gue mau belajar jadi programmer," gitu. Terus gue bilang, "Oh, mantep nih," gitu. Dan waktu ngobrol-ngobrol gitu, kayak ada beberapa sumber yang udah gue kasih ini, ada alternatifnya ini itu gitu. Ada satu pertanyaan dia yang menurut gue wajar banget untuk ditanyain, dan gue pernah mempertanyakan hal yang sama gitu. Dia bilang kayak, gue udah umur segini, kira-kira kalau gue bisa jadi programmer, kayak kalau kira-kira dia sudah belajar jadi programmer, belajar programming dan sudah bisa gitu, dia bakal dapat kesempatan yang sama nggak untuk bekerja sebagai programmer gitu. Waktu itu gue bilang iya banget, dan sampai sekarang pun juga gue bilang iya banget ya gitu. Dan lewat di video ini gue pengen ngebahas eh, gimana sih, kenapa sih gue bisa bilang kayak bisa banget gitu. Let's start. Oke, sebelumnya gue mau cerita dulu kayak perjalanan gue jadi programmer itu gimana. Gue angkatan 2005. Waktu itu kuliah satu gue elektro, dan lulusnya tuh 6 tahun. Jadi kayak gue bukan pelajar yang spesial ya. Maksudnya ya biasa-biasa aja, lulus, lulus gitu. Habis itu kelar S1, gue dulu punya mimpi buat S2. Akhirnya gue persiapan S2 2 tahun. Habis itu gue S2 lagi jurusan teknik elektro. Nah, ketika 2017 gua DO dari S2. Waktu itu berarti kalau lihat dari sejarahnya gue belum punya ini ya, belum punya pengalaman kerja, belum punya kemampuan apa-apa gitu. Jadi walaupun udah kuliah 6 tahun, terus S2, habis itu eh, S2 teknik elektro, gue mesti nggak punya skill apa-apa saat itu gitu. Tapi ada beberapa atau S2 itu walaupun DO, ada beberapa kuliah yang emang nilai gue bagus. Salah satunya tentang programming. Tapi itu ya cuman programming di kampus ya, agak beda gitu. Lebih ke algoritma. Habis itu gue belajar mandiri. Waktu itu kebetulan udah nikah segala kan, udah nikah, DO pula. Akhirnya gue bilang dalam hati gue kayak, oke, ini DO ya udah nggak apa-apa. Gue mau jadi programmer, gue kejar. Akhirnya waktu itu eh, 2017 Oktober, alhamdulillah gue diterima jadi junior front end developer di Ruang Guru. Gitu. Dan saat diterima itu kondisinya adalah gue 30 tahun dan belum punya pengalaman kerja sama sekali. Jadi ini contoh kasus satu ya, bahwa yang udah agak tua juga bisa. Terus kasus kedua itu ada temen gue. Temen gue ini dia dari elektro juga. Terus habis itu dia S2-nya S2 bisnis. Beberapa waktu jadi pengusaha gitu. Cuman dia kayak ngerasanya kok kayak nggak terlalu cocok ya. Akhirnya dia bilang, "Yok, gue mau jadi programmer aja gimana?" Terus bilang, menarik nih." Habis itu dia ngambil eh, bootcamp, mungkin bukan bootcamp ya, kayak apa ya? Kayak kelas gitu di Apple Academy BSD. Dan dia kira jadi software developer iOS di Pegi-Pegi. Waktu itu umurnya 32 tahun. Jadi dari dua kasus itu apa ya? Gue cuma mau bilang kalau misalnya programmer itu nggak cuma buat yang usia muda-muda aja gitu, yang udah tua juga udah bisa. Dan ini nggak terbatas umur ya, Eh, karena kebetulan gue sering interview orang gitu yang mau, biasanya yang lamar ke front end ya di Ruang Guru. Itu gue nggak pernah sekalipun nanyain umur sih, kayak udah umur berapa ya mas gitu, atau misalnya kayak, Mas sekarang umur berapa mas, ya, atau sejenisnya gitu. Yang ditanya tuh selalu kalau nggak udah pernah bikin apa, terus kayak, eh, Mas kemampuannya sekarang gimana? Maksudnya kemampuan sekarang gimana ini biasanya kita tes ya, pakai kayak, Mas bisa tolong jelasin ini nggak? Atau misalnya kayak, Mas kan biasanya dia interview tuh dia nyeritain kan kayak pengalamannya itu apa aja. Biasanya kita coba tanya lagi lebih dalam kayak kenapa pakai arsitekturnya kayak gini dan lain-lain tuh. Dan kalau dia junior gitu, kayak berapapun umurnya, nggak peduli itu, biasanya
yang dicek itu adalah dia ada kemampuan dasarnya nggak sih gitu. Kayak kemampuan dasarnya junior kan mau gimana pun nggak akan jago-jago banget ya. Mereka harus banyak belajar gitu kan. Nah, dari sini biasanya yang dites itu adalah kayak kemauannya dia belajar itu kayak gimana gitu. Kayak terus kemampuan dia belajarnya kayak gimana. Biasanya ditanya simpel sih. Kalau Mas punya kasus kayak gini, gimana belajarnya gitu. Dan biasanya malah kayak gue kayak ngasih nilai tambah kalau misalnya dia bukan dari jalur IT sih. Karena dia udah nyepat-nyepatin buat belajar, apalagi yang dia pindah dari karir yang lain kan. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara umur dan eh, jadi programmer apa enggak gitu. Nah, nah, tapi masalahnya adalah gimana kalau umurnya itu jauh lebih tua gitu. Tadi kan contohnya kan 30 tahunan kan. Ada 30 tahun, gue hampir 30 tahun, terus temen gue tuh 32 tahunan gitu. Pertama, gue mau bilang kalau perusahaan yang benar itu nggak akan peduli umur lu berapa gitu. Mau 40 tahun atau 50 tahun, nggak peduli gitu. Yang penting bisa konsisten apa enggak, bisa kayak deliver result apa enggak, terus kemampuan berkembangnya kayak gimana gitu. Bahkan kayak interview itu kita nggak akan nulis umur kita berapa sih, atau tanggal lahir kita berapa itu nggak akan ditulis sih. Even foto kita aja nggak apa ya, nggak ditulis gitu, nggak disertain. Karena kalau misalnya kita ngasih foto itu malah justru di beberapa perusahaan itu dianggapnya tidak profesional sih. Jadi kayak ya udah di lamaran itu biasanya cuma ada kemampuan kita ngapain, terus bla 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 gitu. Nah, di samping itu, sebenarnya ketika makin tua itu, kan udah tau hidupnya udah lebih lama ya. Biasanya udah banyak makan asam garam kan. Jadi, ada keunggulan juga gitu dibandingin yang lebih muda. Yang pertama, kita biasanya udah tahu apa yang kita mau. Misalnya kita udah tua gitu misalnya. Terus kita jadi programmer ya. Kalau udah umur segitu, misalnya udah lebih tua gitu, itu kalau emang nggak bener-bener mau buat jadi programmer misalnya, itu nggak akan diusahain kan, karena biasanya ada yang udah punya ekor, udah punya anak gitu misalnya, atau misalnya udah punya posisi atau gimana gitu. Jadi kita tahu apa yang kita mau, dan ini penting banget gitu. Kalau kita tahu apa yang kita mau, ya kita jalannya juga akan ke arah sana dengan lebih enak gitu. Yang kedua itu adalah komunikasi. Yang lebih tua biasanya punya kemampuan komunikasi yang lebih bagus. Karena sudah lebih terbiasa buat ngomong sama orang ya gitu. Dan ini itu adalah salah satu kemampuan terpenting buat jadi programmer. Kayak mungkin di lain kesempatan akan gue bahas bahwa semakin ke atas posisinya, itu kemampuan komunikasi itu akan semakin penting gitu. Jadi mungkin waktu junior itu kita cuma butuh kemampuan komunikasi buat bertanya ke mentor kita, atau misalnya buat ngejelasin spek segala macam. Tapi semakin ke atas tuh semakin kompleks tuh. Misalnya bisa jadi kita harus ngomong sama orang, terus ngomong sama mentee kita yang lagi kita mentoring gitu. Kita harus ngedetect juga ada anggota tim kita yang burnout nggak apa enggak gitu. Itu dari komunikasi semua. Dan biasanya juga yang lebih tua itu punya konsistensi gitu. Karena udah lebih sering ngadapin sesuatu, jadi biasanya lebih konsisten dia. Atau bisa jadi misalnya kita sial-sial ya, yang di tempat kita itu nggak ada perusahaan yang mau nerima. Itu sebenarnya ketika kita jadi programmer itu nggak cuma di perusahaan biasa aja sih, bisa juga freelance. Dan freelance ini juga cukup menjanjikan ya. Kemarin cerita sama teman gua, dia punya tetangganya freelance jadi programmer, itu ya punya rumah juga, punya mobil juga gitu. Jadi sebenarnya bisa aja, pinter-pinteran kan. Kalau rezeki itu kan udah ada yang ngatur kan, mesti. Atau malah bikin aplikasi sendiri. Ya bikin aja apa gitu. Bikin aplikasi sendiri itu kan sebenarnya nggak mesti kayak code-nya bagus banget, nggak. Yang penting penggunanya itu dapat nilai tambah dari aplikasi kita gitu. Entah itu tambah senang atau tambah mempermudah pekerjaannya dan lain-lain. Jadi masih banyak yang bisa dilakuin sih, nggak cuman kerja jadi karyawan biasa terus udah berakhir gitu, nggak juga gitu. Kalau tujuannya jadi programmer ya.
Nih, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah jangan pernah ragu buat melangkah jadi programmer gitu. Gue selalu berpendapat sejauh ini ya, kalau bisa baca itu bakal bisa jadi programmer gitu. Dan yang kedua itu bukan umur tua itu bukan jadi halangan ya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya gue mau ngasih contoh, ada satu programmer teman gue di ruang guru, dia lulus SMA atau SMA itu langsung atau SMK itu langsung kerja gitu. Dan dia bagus kerjaannya. Tuh. Jadi kalau ketuaan ya bisa gitu misalnya. Kalau yang muda banget juga bisa, selama punya kemampuan itu bisa diajar sih. Dan dunia programming itu salah satu tempat yang ijazah itu jadi nomor dua gitu. Maksudnya bukan jadi nomor dua, jadi kayak ibaratnya tanpa ijazah pun kita bisa masuk, berbeda sama tempat-tempat lainnya yang terlalu formal. Yang ditanyain ya biasanya karena udah pernah buat apa, sekarang kayak gimana, pengennya ke depan kayak gimana. Jadi cuman itu aja sih ditanyain sih. Selama kita punya kompetensi, yakin pasti bisa. Oke, segitu dulu buat yang kali ini. Semoga bisa buat nambah semangat yang mau jadi programmer. Sampai ketemu selanjutnya ya. Dah.